Langit Elba Los Angeles berubah menjadi lautan jingga yang menyala-nyala. Suara letupan gas dan kayu yang runtuh menggema seperti dentuman perang, membangunkan seluruh kawasan Huntington Park. Api liar merambat cepat, melahap apa saja yang berada di jalurnya. Hanya dalam hitungan menit, rumah-rumah, toko kecil, dan kendaraan yang terparkir berubah menjadi abu. Penduduk berhamburan keluar dengan napas tersengal, membawa apa saja yang bisa mereka selamatkan. Seorang pria dengan pakaian tidur menyeret koper besar, sementara di belakangnya seorang anak kecil menangis tanpa henti. Di sudut lain, seorang wanita muda berusaha membangunkan tetangganya yang terjebak di lantai 2 rumahnya. Asap tebal semakin menyesakkan, menutupi pandangan hingga mustahil membedakan mana jalan selamat dan mana yang buntu. Di tengah kekacauan itu, Masjid Al-Hidayah berdiri tak tergoyahkan. Bangunan putih sederhana dengan kubah kecil itu berada di tengah-tengah jalur api. Seolah menantang bencana, masjid itu tetap tegak, dikelilingi oleh kobaran yang terus mendekat. Dari dalam masjid, Gus Ikdam berdiri di depan jendela, mengamati api yang semakin mendekat. Jamaah yang bersamanya berlarian keluar, memastikan apakah api sudah mencapai halaman masjid. "Ustaz, kita harus pergi sekarang," seru salah seorang jamaah dengan wajah pucat. Namun Gus Ikdam tetap tenang. Dengan suara rendah tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Jangan panik. Kita tetap di sini, berdoa memohon perlindungan. Jika masjid ini harus lenyap, biarkan kita menyaksikannya dengan hati yang berserah." Di luar, percikan api terus berterbangan, mendarat di atap rumah-rumah sekitar yang langsung terbakar. Orang-orang yang melintas di depan masjid melirik dengan iba, yakin bahwa bangunan itu tak akan bertahan lebih lama. Beberapa bahkan berhenti, berharap melihat masjid itu dilahap api seperti bangunan lainnya. Namun keanehan terjadi. Ketika lidah api menyentuh pagar besi masjid, ia seperti kehilangan kekuatannya. Bara yang sebelumnya begitu liar meredup, seperti air yang disiram di atas api unggun. Semilir angin tiba-tiba berhembus, menghalau asap yang mulai menyelimuti pekarangan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan mulai bergumam, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam masjid, suasana berubah menjadi sunyi. Jamaah yang awalnya dipenuhi rasa takut kini hanya bisa terpaku, menatap keluar jendela dengan mata tak percaya. Seorang pria muda berbisik, "Ustaz, ini seperti mukjizat. Bagaimana mungkin api berhenti begitu saja di depan kita?" Gus Ikdam menghela napas panjang, mengangkat tangannya, lalu berkata, "Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Mungkin ini peringatan, atau bisa jadi pengingat bahwa rahmatnya selalu ada, bahkan di tengah musibah." Ketika matahari mulai terbit, regu pemadam kebakaran berhasil mengendalikan sisa-sisa api. Mereka menyusuri area yang hancur untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa. Di tengah puing-puing dan kehancuran, Masjid Al-Hidayah tetap berdiri tanpa goresan. Bahkan, halaman depannya yang ditumbuhi rumput hijau tak tersentuh sedikit pun oleh api. Berita tentang masjid yang selamat ini menyebar dengan cepat. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk menyaksikan fenomena aneh itu. Sebagian menganggapnya sebuah keajaiban, sementara yang lain mencemooh dan menganggapnya kebetulan belaka. Namun, di antara kerumunan itu, Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, aroma abu bercampur tanah basah memenuhi udara Los Angeles. Cahaya matahari yang biasanya menghangatkan kota tampak muram, terhalang oleh kabut asap yang menggantung rendah. Di sepanjang jalan Huntington Park, hanya ada reruntuhan hitam dan tiang listrik yang bengkok. Bangunan yang dulu berdiri megah kini menjadi tumpukan arang, kecuali satu, Masjid Al-Hidayah. Warga yang selamat mulai berkumpul di sekitar masjid. Wajah mereka menyiratkan kebingungan dan keterkejutan. Beberapa berdiri mematung, menatap bangunan itu tanpa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin? Seluruh jalan ini hangus, tapi masjid itu tetap utuh, gumam seorang wanita tua sambil menggenggam tasnya dengan erat. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menyisir lokasi berhenti di depan masjid. Matanya menyapu bangunan itu dengan ekspresi tak percaya. "Kami sudah memadamkan api sepanjang malam, tapi saya tidak ingat pernah menyentuh bagian ini. Tidak ada bekas api, tidak ada kerusakan. Ini tidak masuk akal," katanya, berbicara lebih kepada dirinya sendiri. Di dalam masjid,
Gus Ikdam sedang membersihkan lantai dengan tangan gemetar. Pikirannya dipenuhi tanda tanya, meski bibirnya terus berzikir. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan yang terjadi, api telah membakar segala sesuatu di sekitar mereka, tetapi masjid tetap tak tersentuh. Salah seorang jamaah, pria tua bernama Abdullah, menghampirinya. Wajahnya pucat, tapi ada sinar kekaguman di matanya. Gus, ini tidak mungkin kebetulan. Semalam, saya melihat percikan api terbang menuju masjid, tapi ketika menyentuh atap, api itu lenyap begitu saja. Saya pikir saya sedang bermimpi, tapi sekarang. Ia terdiam, mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan. Gus Ikdam menghentikan pekerjaannya. Ia menatap Abdullah dengan lembut dan berkata, Allah punya cara sendiri untuk menunjukkan kekuasaannya. Tapi kita harus tetap rendah hati, karena keajaiban seperti ini adalah ujian, bukan alasan untuk berbangga. Di luar, lebih banyak orang berdatangan. Kamera wartawan mulai bermunculan, memotret setiap sudut masjid. Salah satu reporter, seorang wanita dengan rambut coklat yang diikat rapi, mendekati Gus Ikdam. Pak Ustaz, katanya ragu-ragu, bolehkah saya bertanya? Apa yang Anda pikirkan tentang masjid ini yang selamat dari kebakaran? Apakah ini semacam keajaiban? Gus Ikdam tersenyum tipis. Keajaiban bukanlah sesuatu yang kita pamerkan, tapi sesuatu yang mengajarkan kita untuk bersyukur. Jika masjid ini selamat, maka itu adalah pesan untuk kita semua. Mungkin Tuhan ingin kita merenung, mengingat apa yang sering kita lupakan. Sementara itu, di sudut pekarangan, seorang pria muda dengan kamera menggigil melihat rekaman yang baru saja ia ambil. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana api yang mendekati masjid tiba-tiba menghilang, seperti tertelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba memutar ulang rekamannya, memastikan dirinya tidak salah melihat. Ini benar-benar nyata, gumamnya, nyaris tak terdengar. Hari itu, Masjid Al-Hidayah menjadi pusat perhatian. Warga dari berbagai penjuru kota berdatangan, ingin melihat langsung bangunan yang selamat dari amukan api. Sebagian bersujud syukur di halaman masjid, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, masih berusaha memahami apa yang mereka saksikan. Namun di balik kerumunan yang semakin ramai, Gus Ikdam merasakan sesuatu yang lain. Ada ketegangan yang mulai muncul, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia menyadari bahwa perhatian ini bukan hanya berkah, tapi juga ujian. Apakah mereka akan menerima kejadian ini sebagai tanda untuk bersatu, atau justru memanfaatkannya untuk memecah belah? Dengan hati yang dipenuhi doa, Gus Ikdam mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa keajaiban yang baru saja mereka alami hanyalah permulaan. Akan ada tantangan yang lebih besar menanti, dan ia harus memastikan bahwa semua ini berakhir dengan kebaikan. Kerumunan di sekitar Masjid Al-Hidayah semakin hari semakin bertambah. Orang-orang dari berbagai penjuru Los Angeles datang, masing-masing membawa rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Mereka berdiri dalam diam, mengamati bangunan yang tetap kokoh di tengah kehancuran. Sebagian melontarkan doa syukur, sementara yang lain sibuk bertukar cerita. Di antara mereka, seorang pria parubaya bernama Miguel berdiri dengan pandangan kosong. Ia adalah penjaga toko di sebelah masjid, yang usahanya telah berubah menjadi abu dalam semalam. Meski kehilangan segalanya, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Saya melihatnya, katanya pelan kepada seseorang di sebelahnya. Saat api itu mendekati masjid, ada cahaya. Saya tidak tahu apa itu, tapi rasanya seperti melindungi bangunan ini. Kata-kata Miguel segera menyebar di antara warga. Beberapa mengangguk, mengakui bahwa mereka juga menyaksikan sesuatu yang serupa. Ada yang bercerita tentang angin yang tiba-tiba berhembus ke arah berlawanan, memadamkan bara api sebelum mencapai masjid. Ada pula yang mengaku mendengar suara-suara lembut seperti lantunan doa dari dalam masjid, meskipun pintunya tertutup rapat. Namun, tidak semua percaya pada cerita-cerita ini. Seorang pria muda, mengenakan jas rapi dengan sikap skeptis, menyela. Cahaya, angin, itu hanya ilusi. Kebakaran besar seperti ini membuat orang panik dan mulai membayangkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nada suaranya mencerminkan ketidakpercayaan, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Gus Ikdam, yang mendengar percakapan tersebut dari kejauhan, mendekati kerumunan. Ia mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Saudara-saudara, katanya dengan suara lembut namun tegas,
apa yang kita saksikan semalam adalah tanda, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk direnungkan. Apapun yang terjadi, mari kita jadikan ini momen untuk saling mendukung dan membantu mereka yang kehilangan. Namun, saat Gus Ikdam berbicara, seorang wanita muda dengan mata yang tampak bengkak dari tangis melangkah maju. "Maaf, Pak Ustaz," katanya, suaranya bergetar. "Saya tidak bermaksud tidak hormat, tapi saya ingin tahu, apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa masjid ini selamat sementara rumah saya dan keluarga saya hancur? Apakah kami tidak cukup berdoa?" Suasana menjadi hening. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dengan emosi yang sulit dijelaskan. Gus Ikdam menatap wanita itu dengan penuh kasih. "Ananda," katanya pelan, "tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Kejadian ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi tentang ujian yang diberikan kepada kita. Masjid ini selamat bukan karena kami lebih layak, tetapi karena Allah ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang terjadi pada keluarga Anda adalah musibah yang berat, dan tugas kami sekarang adalah memastikan Anda tidak menghadapinya sendirian." Wanita itu terisak, dan Gus Ikdam mendekatinya, memberikan bahunya untuk bersandar. Orang-orang di sekitar mulai tergerak. Beberapa menawarkan bantuan untuk korban kebakaran, sementara yang lain mulai membersihkan puing-puing di area sekitar. Namun, di tengah kebersamaan yang mulai tumbuh, ada sosok lain yang memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria berbadan tegap dengan wajah yang sulit dibaca berdiri di sudut jalan. Ia terus mengamati masjid, sesekali mencatat sesuatu di buku kecil yang ia bawa. Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi keberadaannya menambah rasa gelisah yang perlahan menyelimuti Gus Ikdam. Malam itu, ketika keramaian mulai reda, Gus Ikdam berdiri di pintu masjid, memandangi bintang-bintang yang mulai tampak di langit. "Ya Allah," bisiknya, "jika ini adalah ujian, maka kuatkan kami. Jangan biarkan rasa ingin tahu membawa kami pada perpecahan." Di kejauhan, bayangan pria misterius itu masih terlihat, menatap masjid dengan tatapan yang penuh arti. Sebuah pertanda bahwa apa yang terjadi malam itu bukan hanya keajaiban, tetapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum siap dihadapi oleh Gus Ikdam dan jamaahnya. Pagi itu, sirene pemadam kebakaran yang sudah tidak lagi meraung digantikan oleh bunyi langkah berat sepatu bot dan suara radio komunikasi yang terus berderak. Tim investigasi kebakaran dari Los Angeles tiba di sekitar Masjid Al-Hidayah untuk menyelidiki peristiwa yang dianggap aneh oleh banyak pihak. Di tengah reruntuhan dan puing-puing yang masih mengepulkan asap tipis, masjid itu berdiri kokoh, seolah tak tersentuh oleh bencana yang melahap segalanya. Seorang pria berseragam biru tua dengan lambang otoritas di bahunya turun dari mobil dengan ekspresi serius. Komandan Dylan Hart, kepala tim investigasi, dikenal sebagai orang yang skeptis terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ia memimpin timnya menyisir lokasi dengan teliti, mencatat setiap detail kecil. Mulai dari area pagar, perintahnya kepada salah satu anak buahnya. "Saya ingin laporan lengkap tentang bagaimana masjid ini tidak tersentuh, meskipun bangunan di sebelahnya rata dengan tanah." Sementara itu, Gus Ikdam berdiri di pintu masjid, mengamati para petugas yang bekerja. Beberapa jamaah berkumpul di dalam, khawatir jika masjid mereka akan diperlakukan dengan curiga. Abdullah, salah satu jamaah tertua, mendekati Gus dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ustaz, mereka sepertinya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Apa kita harus menjelaskan sesuatu?" Gus Ikdam menghela napas panjang. "Biarkan mereka bekerja, Abdullah. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Kita tidak perlu membuktikan apapun." Salah satu petugas menemukan sesuatu di dekat pagar masjid. Sebuah logam kecil yang meleleh sebagian, sepertinya berasal dari panel listrik yang terbakar di rumah sebelah. "Aneh," gumamnya, "logam ini seharusnya cukup panas untuk membakar apapun yang disentuhnya. Tapi tanah di sekitarnya justru tidak hangus." Ia membawa temuannya kepada Komandan Hart, yang mengernyit melihatnya. "Ada penjelasan fisika untuk ini," katanya dengan nada dingin, meski dalam hatinya ia mulai ragu. "Periksa kembali apakah ada sesuatu di sekitar masjid yang bisa menjelaskan anomali ini. Jangan tinggalkan sudut sekecil apapun." Di tengah penyelidikan, seorang wartawan lokal datang menghampiri Gus Ikdam. Wanita muda itu memegang mikrofon dengan penuh percaya diri,
meski matanya menyiratkan rasa penasaran yang mendalam. Pak Ustaz, maaf mengganggu. Apakah Anda bersedia memberikan komentar tentang kejadian ini? Banyak yang mengatakan ini adalah keajaiban, tapi ada juga yang meragukannya. Gus Ikdam tersenyum tipis. Saya tidak tahu apa yang orang lain pikirkan. Saya hanya percaya bahwa apapun yang terjadi di sini adalah kehendak Allah. Jika masjid ini selamat, itu bukan untuk menunjukkan kehebatan kami, melainkan untuk mengingatkan kita semua bahwa masih ada harapan, bahkan di tengah kehancuran. Wartawan itu tampak terdiam sejenak, terpesona oleh ketenangan Gus Ikdam. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, salah seorang petugas memanggil Komandan Hart dengan nada panik. "Pak, ini tidak masuk akal," katanya sambil menunjuk ke hasil analisis yang mereka bawa. "Kami memeriksa struktur bangunan, bahan-bahan yang digunakan, bahkan sisa-sisa asap di sekitar masjid. Tidak ada bukti yang menunjukkan alasan logis kenapa api tidak menyentuh tempat ini. Temperatur di area ini seharusnya cukup tinggi untuk membuat apapun terbakar." Hart mengerutkan kening, menatap masjid seolah menantang bangunan itu untuk memberikan jawaban. "Tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal," katanya dengan nada tegas, meski intonasinya terdengar lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. "Lanjutkan analisis. Kita akan menemukan jawabannya." Namun, di sudut pikirannya, keraguan mulai merayap. Apa yang ia lihat hari itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan data atau angka. Ada sesuatu yang lebih besar bermain di sini, sesuatu yang mungkin berada di luar jangkauan akal manusia. Ketika senja mulai turun, para petugas mulai membereskan peralatan mereka. Komandan Hart berdiri sendirian, memandangi masjid dengan ekspresi kosong. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" bisiknya, nyaris tidak terdengar. Di dalam masjid, Gus Ikdam dan jamaahnya melaksanakan salat maghrib. Lantunan doa mereka menggema, memenuhi ruang dengan keheningan yang penuh makna. Gus Ikdam tahu, meski penyelidikan resmi tidak menemukan jawaban, perhatian dunia tidak akan berhenti. Ujian ini baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Malam itu, langit Los Angeles terasa lebih gelap dari biasanya. Asap kebakaran yang masih menggantung membuat bulan dan bintang sulit terlihat. Masjid Al-Hidayah, yang kini menjadi pusat perhatian, tampak seperti oasis di tengah reruntuhan, terang oleh lampu-lampu kecil di halamannya. Gus Ikdam duduk bersila di dalam masjid, tangannya terangkat dalam doa. Jamaah telah pulang ke rumah masing-masing, menyisakan keheningan yang menyelimuti ruangan. Di dalam hati, ia berusaha mencari jawaban. Apakah peristiwa ini benar-benar ujian, ataukah sebuah panggilan untuk sesuatu yang lebih besar? Pikirannya terpecah ketika suara langkah kaki mendekat. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah serius masuk ke masjid. Dialah Komandan Dylan Hart. Masih mengenakan seragamnya, ia melangkah pelan, ragu-ragu, sebelum akhirnya berhenti di dekat Gus Ikdam. "Maaf mengganggu malam Anda, Ustaz," katanya, nadanya sedikit tegang. Gus Ikdam menoleh, lalu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Komandan. Apa yang bisa saya bantu?" Hart menghela napas, matanya menyapu sekeliling ruangan. "Saya sudah memimpin banyak penyelidikan kebakaran. Saya tahu bagaimana api bekerja, bagaimana ia menghancurkan apa saja yang disentuhnya. Tapi tempat ini," ia berhenti, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Tempat ini melawan semua logika yang saya tahu." Gus Ikdam tetap diam, membiarkan pria itu melanjutkan. "Saya bukan orang yang percaya pada hal-hal spiritual," lanjut Hart. "Tapi, sesuatu di sini membuat saya gelisah. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi, Ustaz? Mengapa masjid ini selamat?" Gus Ikdam menatap Hart dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang, "Kadang, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan ilmu atau logika, Komandan. Apa yang terjadi di sini mungkin adalah isyarat, sebuah tanda untuk kita semua. Namun, apa maknanya, hanya Allah yang tahu. Tugas kita adalah merenungkan dan bertindak dengan kebaikan." Hart menggelengkan kepala perlahan. "Tapi kenapa di sini? Kenapa masjid ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebelum Gus Ikdam bisa menjawab, suara gemuruh rendah terdengar dari luar, seperti kilatan petir yang jauh. Mereka berdua segera keluar, diikuti oleh beberapa jamaah yang baru kembali dari rumah. Di luar, langit yang gelap mulai bercahaya aneh. Awan-awan hitam bergerak perlahan, membentuk pola yang tidak biasa.
Sebagian warga yang masih berada di sekitar masjid mulai mengarahkan pandangan ke atas. Bisikan-bisikan kebingungan terdengar di mana-mana. Apa itu? Seseorang bertanya dengan nada panik. Gus Ikdam memandang langit dengan dahi berkerut. Pola-pola di awan terlihat seperti huruf-huruf, tapi tidak ada yang bisa membacanya dengan jelas. Sekilas, ia merasakan sesuatu yang familiar, seperti panggilan halus yang tidak dapat dijelaskan. Komandan Hart berdiri di sampingnya, wajahnya berubah pucat. Saya tidak percaya ini. Awan tidak bergerak seperti itu, gumamnya, hampir kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan kamera video berteriak, "Lihat ini! Lihat ini!" Ia menunjuk layar kecil di kameranya, yang menunjukkan rekaman awan tersebut. Dalam rekaman itu, pola awan tampak lebih jelas, membentuk sesuatu yang menyerupai tulisan Arab. Subhanallah, gumam salah seorang jamaah dengan napas tertahan. Itu seperti ayat Al-Quran. Kerumunan semakin riuh. Beberapa jatuh berlutut, menangis, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, terlalu bingung untuk bereaksi. Gus Ikdam merasakan darahnya berdesir. Ia berusaha menenangkan hati, mengingatkan dirinya bahwa ini adalah tanda lain, sebuah panggilan yang lebih besar. Hart menatap layar kamera itu dengan mata membelalak. Tulisan ini, apa artinya? Tanyanya dengan nada putus asa. Gus Ikdam mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, saya belum yakin sepenuhnya, tapi jika ini benar, itu berarti peringatan atau pesan. Kita harus tetap tenang dan bersatu, Komandan. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Malam itu, langit Los Angeles menjadi saksi atas keajaiban yang kedua. Di tengah kekacauan dan kehancuran, ada sesuatu yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi. Namun, di balik keajaiban itu, ada bayangan ketidakpastian. Apakah tanda ini akan membawa kedamaian, ataukah memicu konflik baru? Gus Ikdam tahu, tugasnya baru saja dimulai. Pagi itu, udara masih terasa dingin, meski matahari mulai menampakkan sinarnya. Namun, ketenangan pagi berubah menjadi kekhawatiran yang terasa seperti bayangan gelap yang menggantung di atas Masjid Al-Hidayah. Gus Ikdam, yang sedang duduk di serambi masjid, memandang jauh ke arah jalan yang masih dipenuhi puing-puing. Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang penting datang ke masjid pagi itu. Mereka adalah perwakilan dari pemerintah kota, tokoh agama, dan beberapa peneliti yang penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi semalam. Salah satunya adalah Komandan Hart, yang tampak lebih resah dari sebelumnya. Pak Ustaz, kata Hart setelah semua orang berkumpul di ruang utama masjid, kami membutuhkan jawaban. Kejadian semalam, awan itu, tidak hanya menjadi perbincangan di Los Angeles, tetapi juga di seluruh dunia. Video-video itu sudah viral, semua orang ingin tahu apa maknanya. Gus Ikdam memandang mereka satu per satu. Wajah-wajah di depannya mencerminkan beragam emosi, rasa ingin tahu, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Ia tahu apapun yang akan ia katakan, tidak semua orang akan menerimanya. Saudara-saudara sekalian, katanya dengan suara lembut namun tegas, saya tidak memiliki jawaban pasti. Apa yang terjadi di sini adalah peringatan, mungkin juga petunjuk. Namun, yang pasti, ini adalah waktu bagi kita untuk bersatu, bukan terpecah. Seorang pria bersetelan jas hitam, yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Lembaga Penelitian Nasional, menyela. Dengan segala hormat, Pak Ustaz, kami butuh lebih dari sekadar keyakinan. Kami perlu fakta. Apakah ada sesuatu di masjid ini yang bisa menjelaskan fenomena tersebut? Mungkin struktur bangunan, atau keajaiban tidak bisa dipecahkan dengan sains saja, jawab Gus Ikdam, memotong dengan tenang. Kadang, kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Beberapa orang mulai berbisik, sementara yang lain terlihat tidak puas. Di sudut, Komandan Hart duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak, seperti sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Namun, sebelum pembicaraan itu semakin memanas, seorang pria misterius masuk ke ruangan. Ia mengenakan jas abu-abu dengan syal hitam, dan membawa sebuah buku catatan kecil di tangannya. Semua mata tertuju padanya. Maafkan keterlambatan saya, katanya dengan suara berat yang penuh wibawa. Nama saya Victor Hale. Saya seorang peneliti independen yang tertarik dengan fenomena yang terjadi di sini. Gus Ikdam mengenali pria itu.
Ia adalah sosok yang diam-diam mengamati masjid sejak hari pertama kebakaran. Ada sesuatu tentang kehadirannya yang membuat Gus merasa waspada. Victor melangkah maju, membuka buku catatannya. Saya sudah mempelajari kejadian ini sejak awal, dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Ia menunjuk pada salah satu sketsa di bukunya. Polanya serupa dengan fenomena langit yang pernah dilaporkan di Timur Tengah ratusan tahun lalu. Namun, saat itu, kejadian tersebut diikuti oleh bencana besar. Jika kita tidak berhati-hati, saya takut hal yang sama akan terjadi di sini. Ruangan itu menjadi sunyi. Kata-kata Victor seperti petir yang membelah udara. Semua orang saling pandang, mencoba mencerna informasi tersebut. Gus Ikdam, meski terkejut, tetap berusaha tenang. Apa yang Anda maksud dengan bencana besar? Tanyanya. Victor menatap langsung ke arah Gus. Ketika tanda seperti ini muncul, biasanya ada dua kemungkinan, ini adalah peringatan untuk kembali pada jalan yang benar, atau ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan jika kita tidak segera bertindak, saya khawatir kita akan memilih jalan yang salah. Hati Gus Ikdam berdegup kencang. Kata-kata Victor menggema di kepalanya, membawa ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Namun, ia tahu, panik bukanlah jawabannya. Kita tidak bisa bertindak hanya berdasarkan ketakutan, katanya akhirnya, menatap Victor dan yang lain dengan keyakinan. Apapun yang akan terjadi, kita harus bersatu. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah belah kita. Victor mengangguk perlahan, meski matanya tetap menyiratkan keraguan. Saya harap Anda benar, Pak Ustaz, katanya sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Namun, sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh. Satu hal lagi, katanya pelan. Apapun yang terjadi di sini, Masjid Al-Hidayah adalah kuncinya. Jika Anda ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, jangan abaikan tempat ini. Ketika malam tiba, Gus Ikdam duduk sendirian di ruang doa, merenungkan peringatan Victor. Dalam keheningan itu, ia merasa beban yang ia pikul semakin berat. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, masjid ini telah menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya atau jamaahnya. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Langit malam di Los Angeles tampak gelap pekat. Masjid Al-Hidayah berdiri megah di tengah reruntuhan, dikelilingi keheningan yang terasa menyesakkan. Di dalam masjid, Gus Ikdam berlutut, tangannya menggenggam Al-Quran yang terbuka di depannya. Matanya menelusuri ayat-ayat dengan khusyuk, mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Namun, pikirannya terganggu oleh suara langkah kaki dari belakang. Ia menoleh dan melihat Abdullah, jamaah tua yang setia, berdiri dengan wajah penuh keraguan. Ustaz, bisiknya, saya menemukan sesuatu yang aneh di sekitar masjid. Saya pikir Anda harus melihatnya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Gus Ikdam mengikuti Abdullah keluar dari masjid. Mereka berjalan melewati halaman masjid yang remang-remang. Abdullah membawa Gus ke sebuah sudut dekat pagar belakang, di mana puing-puing bangunan lain masih berserakan. Di sana, ia menunjuk pada sesuatu yang hampir terkubur di bawah abu, sebuah kotak logam kecil, dengan ukiran yang terlihat kuno. Apa ini? Tanya Gus Ikdam, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. Abdullah menggelengkan kepala. Saya tidak tahu, Ustaz. Tapi ini tidak ada di sini sebelum kebakaran. Saya yakin. Gus Ikdam memungut kotak itu dengan hati-hati. Ukirannya tampak seperti tulisan Arab kuno, namun beberapa huruf sulit dibaca karena sudah pudar oleh waktu. Ketika ia membuka kotak tersebut, ia menemukan gulungan kecil di dalamnya, terbuat dari kulit yang sudah mengering. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan itu. Di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta yang hampir memudar. Tulisan itu tampak seperti doa atau mantra, namun di bagian bawahnya, ada sebuah kalimat yang membuat darah Gus Ikdam berdesir. Ketika api mengelilingi, hanya keimanan yang melindungi. Masjid ini adalah benteng terakhir, tempat berkumpulnya yang terpilih. Abdullah, yang membaca tulisan itu di sampingnya, tersentak. Apa artinya, Ustaz? Siapa yang menulis ini? Gus Ikdam menggenggam gulungan itu erat, mencoba memahami maknanya. Saya tidak tahu, Abdullah, katanya pelan. Tapi ini bukan kebetulan. Kotak ini muncul di tempat ini dengan alasan. Malam itu, Gus Ikdam memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masjid mereka. Dengan bantuan beberapa jamaah,
ia mencari catatan sejarah tentang pendirian Masjid Al-Hidayah. Namun, semakin ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia menemukan dokumen lama yang menunjukkan bahwa masjid ini dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar dari berbagai penjuru dunia. Mereka percaya bahwa tempat ini memiliki energi spiritual yang kuat, dan masjid dibangun untuk menjaga energi itu tetap suci. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah catatan kecil yang tersembunyi di antara dokumen-dokumen tersebut. Catatan itu, ditulis dengan tangan, menyebutkan sebuah nubuat. Akan datang masanya ketika api besar melanda dunia, dan hanya tempat ini yang akan bertahan. Ketika itu terjadi, mereka yang hadir di sini akan memegang kunci untuk menyelamatkan banyak jiwa. Gus Ikdam menutup dokumen itu dengan tangan yang bergetar. Kata-kata itu mengingatkannya pada kejadian-kejadian yang baru saja mereka alami, kebakaran besar, keajaiban yang menyelamatkan masjid, dan tanda-tanda di langit. Pikirannya berputar, jika catatan ini benar, maka masjid ini lebih dari sekadar tempat ibadah. Ini adalah tempat yang ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, apa artinya bagi dirinya dan jamaahnya? Di tengah malam, pintu masjid diketuk keras. Gus Ikdam membuka pintu dan mendapati Victor Hale berdiri di sana, wajahnya penuh kegelisahan. "Saya perlu bicara," kata Victor tanpa basa-basi. "Saya telah menemukan sesuatu, dan saya pikir ini berhubungan dengan masjid Anda." Gus Ikdam mengangguk, mempersilakannya masuk. "Apa yang Anda temukan, Victor?" Victor membuka map di tangannya dan menunjukkan foto-foto serta dokumen yang tampak seperti hasil penelitian. "Saya melakukan analisis pada pola awan yang muncul semalam. Itu bukan kebetulan. Pola itu sama persis dengan simbol yang ditemukan di beberapa lokasi kuno di Timur Tengah, tempat yang diyakini memiliki hubungan dengan sejarah agama besar. Salah satu simbolnya ada di masjid ini." Gus Ikdam terdiam, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. "Jadi, apa yang Anda pikirkan, Victor?" Victor menatapnya tajam. "Saya pikir masjid ini bukan hanya keajaiban, Ustaz. Ini adalah titik pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah dunia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi apa yang akan datang?" Gus Ikdam memandang Victor, hatinya penuh dengan keraguan dan ketegangan. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa jawaban atas pertanyaan itu tidak sederhana. Apapun yang akan terjadi, masjid ini telah menjadi kunci dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi masih dini ketika Gus Ikdam terduduk di ruang doa, matanya menatap gulungan tua di depannya. Sejak pertemuan dengan Victor malam sebelumnya, pikirannya terus dihantui pertanyaan besar, apa arti semua tanda ini? Dalam hatinya, ia tahu masjid ini bukan sekadar tempat ibadah biasa. Ada sesuatu yang mendalam, sesuatu yang ia belum sepenuhnya pahami. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka perlahan, dan Komandan Hart melangkah masuk. Wajahnya tampak gelisah, seperti orang yang kurang tidur. Ia membawa sebuah map tebal di tangannya. "Pak Ustaz," katanya tanpa basa-basi, "saya punya sesuatu yang harus Anda lihat." Gus Ikdam bangkit dan mendekatinya. Hart membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa foto serta dokumen. Di foto-foto itu, tampak gambar satelit dari area masjid sebelum dan sesudah kebakaran. Namun, yang paling mencolok adalah pola lingkaran yang muncul di tanah di sekitar masjid, yang hanya terlihat jelas setelah kebakaran. "Ini, apa maksudnya?" tanya Gus Ikdam dengan suara pelan. Hart menunjuk pola itu. "Ini bukan fenomena biasa. Lingkaran ini, jika diperbesar, menunjukkan pola geometris yang sangat rumit. Saya sudah mengirimkan gambar ini ke beberapa ahli, dan mereka mengatakan bahwa pola ini menyerupai simbol-simbol kuno yang ditemukan di Timur Tengah dan Asia Selatan." Gus Ikdam merasa dadanya berdegup lebih cepat. Ia teringat akan gulungan tua yang baru saja ia temukan, dan nubuat tentang masjid sebagai benteng terakhir. Hart melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi satu hal yang pasti, tempat ini menjadi perhatian lebih dari sekadar komunitas lokal. Ada orang-orang yang tidak menginginkan tempat ini tetap berdiri." "Siapa mereka?" tanya Gus Ikdam, merasa ada ancaman yang mulai mengintai. Hart menatapnya dengan serius. "Saya tidak tahu pasti, tapi saya sudah menerima laporan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menginvestigasi tempat ini lebih jauh."
Dan mereka tidak peduli jika harus menghancurkan masjid ini untuk menemukan apa yang mereka cari. Gus Ikdam terdiam, merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa tugasnya kini lebih besar dari sekadar memimpin jamaah. Masjid ini, yang menjadi pusat dari tanda-tanda aneh, kini terancam oleh kekuatan yang belum ia pahami. Malamnya, Gus Ikdam mengumpulkan para jamaah dan tokoh masyarakat di masjid. Ia menceritakan apa yang telah ia temukan dan apa yang disampaikan oleh Komandan Hart. Ruangan itu dipenuhi keheningan, hingga akhirnya seorang pemuda bernama Karim angkat bicara. "Ustaz," katanya dengan nada tegas, "kalau tempat ini memang memiliki arti sebesar itu, kita harus melindunginya. Apapun yang terjadi, masjid ini adalah bagian dari iman kita. Kita tidak bisa membiarkan siapapun merusaknya." Yang lain mengangguk, menunjukkan dukungan mereka. Namun, Gus Ikdam tahu, semangat saja tidak cukup. Ia harus memastikan bahwa semua orang memahami apa yang sedang mereka hadapi. "Apa yang kita hadapi bukan hanya ancaman fisik," katanya dengan suara berat. "Ini adalah ujian keimanan kita. Kita tidak hanya melindungi masjid ini, tetapi juga makna di baliknya. Kita harus bersiap, baik secara spiritual maupun fisik." Beberapa orang terlihat ragu, tetapi semangat Karim menyemangati mereka. Mereka memutuskan untuk berjaga di masjid setiap malam, memastikan tidak ada yang mencoba mengganggu. Namun, pada malam kedua, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat mereka sedang berjaga di halaman, lampu masjid tiba-tiba padam. Keheningan yang mencekam menyelimuti, hanya dipecahkan oleh suara angin yang berhembus lembut. Karim, yang berada di luar, melihat sesuatu bergerak di kegelapan. Ia meraih senter dan mengarahkan cahayanya ke arah itu. Di sana, ia melihat sosok seseorang yang berdiri diam di luar pagar, mengenakan jubah hitam panjang. "Siapa itu?" teriak Karim, suaranya tegang. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya mengangkat tangan, menunjukkan sebuah benda yang tampak seperti gulungan kertas besar. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia melemparkan gulungan itu ke halaman masjid sebelum menghilang dalam kegelapan. Karim memungut gulungan itu dengan hati-hati, lalu membawanya ke dalam masjid. Gus Ikdam membuka gulungan tersebut, dan di dalamnya ia menemukan tulisan besar dalam bahasa Arab. "Peringatan, jangan abaikan tanda-tanda. Masjid ini adalah kunci, tapi tidak semua kunci membuka pintu menuju kebaikan. Hati-hati dengan pilihan kalian." Pesan itu membuat suasana di masjid semakin tegang. Gus Ikdam mencoba menenangkan jamaah, tetapi dalam hatinya, ia tahu ancaman ini nyata. Ia mulai menyadari bahwa masjid ini tidak hanya menjadi pusat keajaiban, tetapi juga pusat perhatian dari kekuatan-kekuatan gelap yang ingin mengambil alih. Malam itu, Gus Ikdam berdoa lebih lama dari biasanya, meminta petunjuk kepada Allah. Ia tahu, ujian terbesar mereka baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan meskipun udara di luar terasa dingin, panas yang muncul di dalam hati Gus Ikdam membuatnya tak bisa tidur. Pesan yang diterimanya tadi malam terus berputar dalam pikirannya, masjid ini adalah kunci, tapi tidak semua kunci membuka pintu menuju kebaikan. Kalimat itu terasa seperti ancaman yang mengintai di balik keajaiban yang menyelubungi masjid ini. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah. Beberapa jamaah masih berjaga di sekitar masjid, meskipun ketegangan di wajah mereka semakin jelas. Semua tahu, bahaya yang mengancam kini lebih nyata daripada sebelumnya. Gus Ikdam memandang pintu besar masjid yang terbuat dari kayu jati, berukir indah. Masjid ini, yang telah menjadi rumah ibadah dan tempat perlindungan bagi banyak orang, kini terasa seperti sebuah benteng yang menahan ancaman yang tak tampak. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka perlahan, dan Komandan Hart muncul dengan wajah serius. "Ustaz," katanya dengan suara pelan namun tegas, "kami menemukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan." Gus Ikdam mengangkat alis, tanda ingin tahu. "Apa itu?" Hart mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Kami berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak yang terkait dengan fenomena ini. Ternyata, masjid ini tidak hanya menarik perhatian orang-orang dari luar, tetapi juga kelompok yang lebih besar, kelompok yang sudah lama mencari tempat ini." Gus Ikdam membaca dokumen tersebut dengan cepat. Di dalamnya, terungkap bahwa masjid ini memiliki kaitan dengan sekte-sekte rahasia yang telah lama mencari artefak kuno,
yang menurut kepercayaan mereka, bisa memberikan kekuatan yang tak terbatas. Mereka percaya bahwa masjid ini adalah tempat yang menyimpan kunci untuk mengaktifkan kekuatan tersebut. Har, suara Gus Ikdam bergetar, apakah ini berarti mereka akan mencoba merebut masjid ini? Hart mengangguk perlahan. Saya khawatir, ya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Jika kita tidak bersiap, kita mungkin akan kalah sebelum sempat berbuat apa-apa. Gus Ikdam menutup dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti ada dua dunia yang kini saling bertabrakan, dunia iman yang telah ia jalani sepanjang hidupnya, dan dunia gelap yang kini mengancam segalanya. Ia mengumpulkan jamaah yang setia, mata mereka penuh dengan kecemasan. Saudara-saudara, ini adalah ujian terbesar bagi kita semua, katanya dengan suara yang lebih tenang, meskipun di dalam hatinya gelombang kekhawatiran semakin besar. Apapun yang datang, kita harus siap. Kita tidak hanya melindungi masjid ini, tetapi juga melindungi iman kita. Di antara jamaah, beberapa orang tampak ragu, sementara yang lain menunjukkan keteguhan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Gus Ikdam merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, rasa takut yang begitu nyata. Ia tahu, mereka berada di ambang jurang, dan satu langkah yang salah bisa membawa mereka semua ke dalam kehancuran. Malam itu, meskipun doa-doa diucapkan dengan penuh khusyuk, hati Gus Ikdam tetap gelisah. Ia tahu bahwa ancaman yang datang, bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Apa yang mereka hadapi bukan hanya manusia biasa, melainkan kekuatan gelap yang ingin menghancurkan segala yang mereka percayai. Saat fajar mulai menyingsing, suasana di sekitar masjid semakin mencekam. Tiba-tiba, seorang pemuda berlari ke masjid, wajahnya pucat pasi. "Ustaz, mereka datang!" teriaknya dengan panik. Tanpa berpikir panjang, Gus Ikdam segera memimpin jamaah menuju pintu utama masjid. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah rombongan kendaraan hitam yang mendekat. Mobil-mobil itu berhenti di depan masjid, dan sosok-sosok bertopeng keluar, mengenakan pakaian hitam serba tertutup. Mereka terlihat seperti tentara bayaran, siap menyerbu. Komandan Hart langsung memerintahkan para jamaah untuk berkumpul di dalam masjid dan menjaga pintu dengan sekuat tenaga. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan yang melibatkan keyakinan, dan ia harus menjaga agar iman jamaah tetap teguh. Ketika pintu besar masjid didobrak dengan keras, Gus Ikdam berdiri di depan, dengan Al-Quran di tangan. "Kami tidak akan menyerah," katanya dengan lantang. "Kami akan melawan, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan doa dan keimanan." Salah satu sosok bertopeng mendekat, suaranya menggema di seluruh ruang masjid. "Ustaz, Anda tidak mengerti. Tempat ini bukan milik Anda. Ini adalah kunci untuk kekuatan yang lebih besar, dan kami akan mengambilnya. Anda hanya penghalang." Gus Ikdam menatap mereka dengan tatapan penuh keyakinan. "Masjid ini bukan milik kami. Ini milik Allah, dan kalian tidak akan bisa mengambilnya." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di langit, menyinari masjid dan membuat para penyerbu terhenti sejenak. Cahaya itu, meskipun menyilaukan, memberi kedamaian dalam hati setiap orang yang ada di dalam masjid. Gus Ikdam merasakan getaran kuat di dalam dirinya, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang mengalir melalui masjid ini. Di luar, sosok bertopeng itu mundur, tak mampu melawan cahaya yang datang dari masjid. Mereka saling pandang, kebingungan dan takut. Gus Ikdam tahu bahwa ini bukan kebetulan. Masjid ini, dan semua yang ada di dalamnya, dijaga oleh kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Namun, Gus Ikdam tahu, ini baru awal. Pertarungan mereka belum selesai. Dunia mereka, dan dunia iman mereka, akan diuji lebih keras lagi.